Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani GKJ Cakrenengratan. Kali ini tema kita ambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16. Namun diambil natsnya adalah 1 Timotius 6 ayat 12a dengan judul tetap jaga iman untuk jaga hidup kekal. Namun demikian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, Bapa, kami para hamba-Mu menghadap-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami dari hari lepas hari, dari pagi hingga petang hari ini. Kau mampukan untuk selalu menyapa-Mu, berseru dan serah pada-Mu. Itu semua karena kasih-Mu yang nyata hadir dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan menyampaikan sapaan rohani, kiranya Kau berkati sedikit firman-Mu ini, kiranya bisa memberikan pencerahan bagi setiap Bapak Ibu yang hadir atau yang mendengarkan firman ini. Kiranya Kau berkati, bisa diterima dengan baik, diresapi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bila kami menghadap-Mu kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Kami serahkan sapaan orang ini dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 Timotius 6 ayat 12a. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah menebus kita dari segala kutuk dosa dan kematian kekal. Tetapi sekalipun kita telah menerima penebusan dan dari Tuhan Yesus, kita tidak berarti bebas dari segala masalah dan persoalan hidup. Persoalan hidup di dunia ini. Namun apabila kita tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun kita berada di tengah-tengah masalah dan persoalan, kita pasti akan mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah mengenal firman Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus, dalam melihat masalah, kita pasti akan mampu menjaga sikap, yaitu sikap hati kita dengan benar. Kita pasti akan keluar sebagai pemenang, meski persoalan hidup mendera kita. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mempraktikkan iman kita, membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan atau firman Kristus. Tetapi dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain, iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Tetapi iman yang akan terjadi menjadi kenyataan apabila apa yang telah kita dengar itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah diuji melalui ujian dan percobaan dan pencobaan, bagaimana kita bisa membuktikan kita memiliki iman? Dengan hanya membaca dan mendengar firman, tetapi kita tidak pernah menggunakan iman kita terhadap masalah dan pencobaan, bagaimana kita bisa menjadi pemenang?
kita tidak akan pernah menjadi kemenangan rohani, di dalam kemenangan rohani, tanpa kita pernah menggunakan iman kita terhadap masalah, persoalan dan problema hidup, tanpa pernah kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Disebut pertandingan iman yang benar karena pertandingan ini adalah untuk suatu kemenangan. Kita perlu bertekun dalam mengatasi problema hidup. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah memberi penderitaan kepada umat pilihannya. Tapi terkadang Roh Kudus membimbing kita pada situasi yang secara manusiawi tidak suka. Di tengah kesesakan seperti saat ini, iblis atau setan berusaha membujuk kita untuk tidak taat pada Kristus dan menyimpang dari jalur yang Kristus rencanakan bagi kita. Jika mata jasmani dan mata rohani kita hanya memandang pada masalah dan persoalan saja, kita pasti akan kecil hati dan akhirnya kita akan mengalami kekalahan. Kata akhir, bersandarlah pada kebesaran dan kuasa Tuhan Yesus yang tak terbatas, serta yakinlah, bersandarlah pada bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas, tetap jaga prokes, COVID belum selesai. Dan jangan lupa tetap jaga hati, pikiran, mulut kita senantiasa di hadapan Tuhan Yesus. Amin.